Dua siklon tropis, yakni siklon tropis Atsani dan siklon tropis Nara, terpantau berada di dekat wilayah Indonesia. Kemunculan dua siklon tropis baru ini membuat BMKG mengeluarkan peringatan baru. Keberadaan siklon tropis itu memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi perairan di sejumlah wilayah Indonesia. Lantas, apa dampak kemunculan dua siklon tropis tersebut dan wilayah mana saja yang perlu waspada? BMKG mendeteksi keberadaan siklon tropis Atsani dan siklon tropis Nara di sekitar wilayah Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andi Ramdhani mengatakan, siklon tropis Atsani berkembang dari bibit siklon tropis 97W yang mencapai intensitas siklon tropis pada 24 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara, siklon tropis Nara berkembang dari bibit siklon tropis 95W yang mencapai intensitas siklon tropis pada 22 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di luar wilayah monitoring TCWC Jakarta. Siklon tropis Atsani disebut berada di Samudra Pasifik Utara Papua dan bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Berdasarkan analisis BMKG pada 25 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, pusat siklon tropis Atsani berada di sekitar 19 derajat lintang utara dan 138 derajat bujur timur atau sekitar 2.260 km sebelah utara Biak. Siklon ini bergerak ke arah utara dengan kecepatan sekitar 12 knot atau 22 km per jam. Kecepatan angin maksimum di sekitar sistem mencapai 30 knot atau 55 km per jam dengan tekanan minimum 1000 HPA. Dalam 24 jam setelah analisis, kecepatan angin maksimum siklon tropis Atsani diperkirakan menurun sehingga intensitasnya melemah menjadi kategori low. Sistem tropis ini juga diprediksi terus bergerak ke arah utara. Andi mengatakan, saat ini siklon tropis Nara berada di Laut Cina Selatan sebelah barat Haina. Berdasarkan analisis pada 25 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, pusat siklon berada di sekitar 19,9 derajat lintang utara dan 108,0 derajat bujur timur atau sekitar 1.780 km sebelah utara Natuna. Siklon tropis Nara bergerak ke arah timur-timur laut dengan kecepatan 2 knot atau sekitar 4 km per jam dan menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini memiliki kecepatan angin maksimum 35 knot atau 65 km per jam dengan tekanan udara minimum 994 HPA dan berada dalam kategori 1. BMKG menyatakan, informasi tersebut menjadi pembaruan terakhir dari TCWC Jakarta untuk siklon tropis Nara karena sistem telah keluar dari area of monitoring TCWC Jakarta. Meski kedua siklon tropis itu berada jauh dari wilayah Indonesia dan bergerak menjauhi Indonesia, keberadaannya tetap bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi perairan di sejumlah wilayah. Siklon tropis Atsani diperkirakan memberikan dampak tidak langsung hingga 26 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat berupa gelombang laut kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Wilayah yang terdampak adalah perairan Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat. Selain itu, siklon tropis Nara juga memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah perairan Indonesia. Gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah Laut Cina Natuna Utara. BMKG mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir dan pelaku aktivitas pelayaran, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan lebat sebagai dampak tidak langsung kedua siklon. Masyarakat juga diminta terus memantau informasi cuaca dan gelombang terbaru melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas di laut.
Nurul Hidayati rela tinggalkan gaji dari luar negeri demi hidup di kampung halaman, Klaten, Jawa Tengah. Pilihan hidup seperti ini bukan di mainstream, jadi akan ada opini maupun kritik dari orang-orang luar. Saksikan video selengkapnya, linknya ada di deskripsi ya.